Udah, Mas. Iya, Mbak Nur, silakan. Silakan dimulai, Mbak Nura ini. Lapornya Pak Syarif, Pak. Kalian itu kalau monggo. Cek, cek. Oh ya. Ya, MC dulu toh. Oh, ini angkatan 33 ya. Saya pikir 45. Ya. Oke. Langsung dimulai, Pak, atau bagaimana? Ya, langsung dimulai laporannya ke Bunda Aminah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sayur. Lapor. Peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 33 dengan jumlah 29 siap melaksanakan pembelajaran. Laksanakan. Siap, laksanakan. Duduk, istirahat, gerak. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai.
Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa hadir di ruang Zoom meeting kita untuk melaksanakan coaching rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridho, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Insya Allah mulai pagi ini akan coaching dengan para coach, di antaranya Bunda Aminah dan Bapak Teguh, Pak Samsul Palak. Kemudian untuk Bu Budi Lestari, Insya Allah nanti pukul 2 begitu ya jadwalnya. Nanti jam 2. Kemudian untuk kelompok 4, kemungkinan setelah ini istirahat terlebih dahulu. Kemudian nanti jamnya, sesuai jamnya, mohon untuk masuk di Zoom meeting untuk rancangan aktualisasi. Ini yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada tambahan dari Bu Ina, informasi, ataupun Mas Panggi. Monggo dari kami, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Sarul. Ini aja, ini kan sudah pembimbingan yang terakhir ya. Saya harap teman-teman semuanya pakai laptop, jadi nanti harapannya tidak ada kendala ketika menampilkan tabel atau matriks ya. Kemudian karena pembimbingan yang terakhir juga saya harapkan teman-teman bisa memaksimalkan waktunya, memanfaatkan waktunya dengan baik ketika pembimbingan ini, agar nanti ketika seminar teman-teman bisa lancar, harapannya seperti itu ya, tidak ada pertanyaan dari penguji yang kira-kira menyulitkan seperti itu. Kemudian nanti akan saya bagikan tata cara seminar RA, tapi melalui WAG gitu aja nih. Aja. Mas Panggi, mau nambahkan? Nanti untuk yang teman-teman kelompok 1, 2, dan 3 dipersilahkan memasuki breakout room saja, Mas Sahid. Oke. Terima kasih semuanya. Semangat, tetap semangat ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Oke, untuk Bunda Aminah, Pak Teguh, dan Bapak Samsul Falak sudah kami siapkan untuk breakout room-nya ya. Matur suwun. Pak Teguh, room berapa, Mas? Pak Teguh, Kelompok berapa? kelompok 1, Pak. Siap. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya saya ini di kelompok 3 ya. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Oke, baik teman-teman. Kemarin kita udah eh, eh, satu, bab dua, bab tiga, ya. Mestinya ini sudah selesai semua. Dan Anda hari ini kemarin saya minta sebenarnya membuat eh, apa namanya PowerPoint, ya. Nanti untuk ujian hari ini hari ujiannya hari apa? Senin. Ujian hari Senin ya? Ya, Senin, Pak. Senin, Pak. Oke, baik. Coba dipresentasikan teman-teman. Jangan lama-lama. Ya, simulasi kita 7 menit. Coba, Pak Ketua siapa ya ini Pak Ketua di sini? Saya, Pak. Pak Ketua, oh ya, Mas Imar Rosidki. Coba, Anda minta siapa yang mau disuruh presentasi terlebih dahulu? Pak, mohon maaf, Pak. Mau tanya dulu dan konfirmasi kemarin tugasnya disuruh buat rancangan aktualisasi. Insya Allah mungkin untuk rancangan aktualisasi kita sudah semua, tapi untuk PPT kayaknya memang belum, Pak. Belum. Oh, PPT-nya itu Oke. nanti dibuat sekitar 7 halaman saja ya, biar cepat. Karena waktunya kurang lebih 7 menit. Jadi pertama judul, kemudian penyaji, presenter, terus jabatan, terus instansi. Ya, pertama judul, kedua penyaji. Jadi itu di dalam satu slide ya. Dalam satu slide itu langsung judul, penyaji, terus jabatan sama instansi. Terus di paling bawah, ini masih satu slide, itu Balai Diklat Keagamaan Semarang. Ya, 2025. Tuh. Slide kedua, slide kedua itu eh, latar belakang masalah. Ya. Nah, ini yang sering ditanyakan, nanti kita coba kulik bersama. Kemudian latar belakang masalah, ya itu Anda meresum saja mengapa ya, Anda ambil isu itu, data awalnya apa, gitu ya. Terus harapan dengan solusinya apa. Nah, itu slide kedua. Slide ketiga itu tapis isu, ya, tapis isunya. Tapis isunya. Slide keempat itu ini apa namanya kegiatannya, metrik kegiatannya langsung aja ke metrik kegiatannya. Terus kelima itu jadwalnya. Dan keenam itu kendalanya. Ketujuh penutup simpulannya apa? Sudah dicatat ini? Nah, insya Allah itu Sudah, Pak. kalau 7 slide mungkin 7 menit. Ya, berarti kalau begitu sekarang dibuat terlebih dahulu. Ya, coba dibuat terlebih dahulu. Wassalam, ya mungkin 15 menit, 10 menit sudah jadi nih. Ya, coba aja. Oke, siap, Bapak.
Sudah ada yang selesai? Nanti kalau sudah bisa tampilkan, nanti kita simulasi ya. Saya hitung waktunya kurang lebih 7 menit. Terus nanti kemungkinan-kemungkinannya pertanyaan-pertanyaan itu akan saya berikan di sini ya. Tapi tiap penguji tentu beda passion ya. Tapi dari sekian penguji yang saya ikuti dan mau saya sendiri kalau uji itu ada hal yang mungkin hampir sama ditanyakan. Sudah ada yang siap? Kalau belum ada, saya beri waktu sedikit lagi ya.
Ayo, siapa dulu? Udah cukup ya? Kayaknya udah cukup nih. Mbak Uci, siap Mbak Uci? Belum, Pak, belum selesai. Siapa yang udah selesai nih? Pak Muhammad Ahmad nih ya, coba Mas Muhammad. Muhammad siapa tuh nih namanya? Kok banyak, bingung. Muhammad Ahsanul Khuluqi coba, Mas. Ya Pak, Udah jadi belum? sudah Coba Pak. di share, share screen coba di sini. Langsung saja Pak ya. Ya, coba yang pertama ya. Oh ini ya. Ya, Hmm. jadi judul yang mau saya angkat ini, terang, Electronic Transparency and Governance, Nah itu digitalisasi untuk keterbukaan. apa, Mas? Gimana Pak? Isunya apa tuh ini? Isunya? Isunya kurang optimalnya keterbukaan informasi publik di kampus UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Oh, Pekalongan. oh berarti. Jadi saya bikin judul eh, seperti ini Pak, supaya lebih eh. menarik. Oh gitu ya. Jadi terang elektronik transparansi Ya, itu gerakan yang and mau saya bikin seperti itu Pak. oke ya. Jadi nanti kalau ditanya digitalisasinya berupa apa? Namanya terang itu ya. Iya Pak, Berarti ini kayak semacam aplikasi atau bagaimana ini? bukan aplikasi, lebih kepada program bisnis kita itu karena ini ada kaitannya dengan single data, jadi step by stepnya panjang Pak. Nah, Oh yang gitu. kita Dan lakukan, ini untuk meningkatkan keterbukaan informasi, gitu ya. betul, betul. Nah, itu nanti Nah, ini kalau jangka ditanya, panjangnya mau ke iya. sana. Nah, langkah awal Oke yang oke. mau kita lakukan salah satunya collecting data dulu. Ini langkah pertama yang Nah, mau kan saya. gini, ini ini kan kalau isunya kan tidak optimalnya sistem keterbukaan ya, Ya, gitu kan. ini langkah Nah, atas coba belakangnya. disajikan datanya enggak, kok Ini Pak, dikatakan tidak optimal keterbukaannya, ada enggak bisa datanya? kelihatan Pak? Oh iya 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 iya. Oh ini ya, Ini oke iya hasil bagus. analisis dari KIP, Komisi Mm-mm. Informasi Pusat, Hmm. bahwa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini nilainya 14,35. Nah, ya bagus ini. Ya, ini data ya, data awal yang menunjukkan bahwa keterbukaannya itu masih lemah gitu ya, masih Ya, rendah gitu ya. untuk keterangan kualifikasi tidak informatif paling tinggi saja belum separuhnya, Pak. Artinya sangat Oke. tidak Nah, informatif. untuk meningkatkan keterbukaan yang Anda lakukan adalah buat program apa? I-Terang itu tadi ya. Terang, betul. Oh, nah itu nanti kalau ditanya penguji, ini kamu tuh buat ini tuh buat apa gitu ya? Nah, itu Oh iya, Anda Pak. bilang bahwa sesuai isu tidak optimalnya keterbukaan, berarti masih rendahnya keterbukaan, maka saya bikin program iterang untuk meningkatkan keterbukaan. Nah, datanya ini ketidakterbukaannya itu datanya ada, gitu ya. Oke, bagus. Lanjut, coba Mas, lanjut berikutnya. Sudah selesai, Pak. Sudah Oh, selesai. maksud saya dilanjutkan apa gimana? Iya, lanjut yang itunya, yang Oh, gitu. slide Siap. ketiga, slide Nah, ini ketiganya. lapisan isunya. Saya bikinkan analisis SWOT-nya juga, Pak. Oke ya bolehlah ya. Terus di isunya nampak nggak di sini kok isunya nggak nampak? Yang isu 5 itu, Pak ya. Yang isu ya jadi gini kan Saya tidak masukkan tidak muat, optimalnya, Pak. hah? Saya masukkan di slide tidak muat, Pak. Saya hapus Anu semua, Pak. aja nanti dimasukkan core isunya aja. Core isunya ada nggak di sini? Ini kurang optimalnya keterbukaan informasi publik UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Core isunya itu. Oh ya ya core isunya ini ya maksudnya Ya, biar nampak tadi itu harusnya ada isunya tuh nampak gitu ya. Tapi nggak apa-apa wis. Nanti kalau ditanya
ini adalah core isunya, ini ya, Oh, kurang gitu. optimalnya, Siap, gitu siap, ya. siap, siap. Ya, terus ke bawah. Nah, ini metrik kegiatannya, Oke, pelaksanaan. ya. Ya pokoknya kalau Mas ini nanti kemungkinan kan ada apa? Ada coret-coret kan biasa, ya kan? Ya, Pak. Siap. Ada coret-coret biasa, tenang aja. Ini udah eh, eh, biasanya judul itu gini biasanya, karena ini judulnya Anda belum nampak antara Isunya. masalah dan solusi, Ya. ya belum nampak. Biasanya kan gini, misalnya peningkatan keterbukaan informasi melalui e-terang, gitu Oh, kan? iya, siap. Biasanya kayak gitu biasanya. Nah, tapi kan di atas itu kan Anda langsung e-terang, ya kan? Digitalisasi keterbukaan. Nah, itu nanti kalau Anda digali tentang judulnya adalah disesuaikan dengan isu. Isunya adalah kurang optimalnya. Maka Ya. untuk meningkatkan keterbukaan, yaitu menggunakan program e-terang. Oh, Nah, di siap, sini Pak. ada nggak program e-terangnya? Mana? Ini ya? Oh ya, Ya, bagus. ini, Pak. Ini. Ya, 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 ya. Oke. Ah, e-terang, kok ada Google Spreadsheet itu termasuk di program e-terang? Itu apa namanya? Cara kita untuk mengumpulkan informasi, Pak, satu pintu. Oh, satu pintu ya. E-terang Ya, itu berarti ada Google Spreadsheet gitu ya. ya. Terus kemudian kita nanti mengintegrasikan dengan website resminya dari kampus. Hmm. Oke, ya. 1 bulan bisa terlaksana nanti kira-kira. Ya, untuk eksekusi kurang lebih cukup lah, Pak. Cukup Satu ya. bulan Ya, setengah. ya udah. Semoga berhasil ya. Siap. Makasih. Oke. Oke, ya, yes. Yang lainnya, yang lain, yang lanjutnya. Nah, itu nanti Mas Ahmad Muhammad Ahsanul Khuluq itu kemungkinan ditanya judul kemungkinan, ini prediksi saya. Siap, Karena Pak. judulnya belum menunjukkan antara masalah dan solusi. Ya, tapi sebenarnya kalau kita gali, ya itu sudah itu solusi, ya kan? Oke. Nah, coba yang lainnya, Saya, Pak. yang lainnya. Saya boleh, Pak. Oh ya, silakan, Mbak. Ya, silakan. Share screen. Ampun muncul, Pak. Nah, ini optimalisasi peran penyuluh agama dalam penguatan gerakan zakat melalui pembentukan unit pengelola zakat. Kemarin kayaknya bukan ini deh, Mbak. Iya kan? Iya, kemarin kan niat saya kan itu pemanfaatan media sosial nggih. Nah, terus itu kebetulan belum konsultasi sama mentor. Nah, Terus kemarin ini ini perlu dikasih tahu. Pembentukan nggih, unit pengelola zakat itu bukan wewenang jenengan, Mbak. Nanti jenengan repot ini. niatnya kayak pendampingan Pak, apa di kantor, di kantor pendampingan pengembangan. Nah, kalau pembentukan ini nggak boleh jenengan masuk ke Nggih, bukan kewenangannya, nanti jadi repot itu. nggih. Sebenarnya fokusnya ke pendampingan Pak, Gini aja, mendampingi. gerakan zakatnya, ya, ini Mbak, Nggih, gerakan zakatnya melalui anu aja, broadcasting aja, melalui iklan, medsos lah apa gitu. Nah, nanti di medsosnya itu iklannya itu iklan pengelolaan zakat UPZ, gitu, bahwa di sini ada UPZ, itu. Atau untuk broadcasting solusinya UPZ, apa, Pak? ya, broadcasting UPZ melalui medsos. Ini jenengan nanti kalau yang ini agar bukan kewenangan jenengan ini Mbak. Kalau pembentukan unit pengelola zakat itu, ini Nggih, bukan kewenangan, kemarin ini kan keliru ini. nggih, kemarin sempat konsul ke mentor, terus intinya kita kayak karena di Kecamatan Bujung sendiri kan masjidnya masih kurang yang memiliki UPC. Jadi kita
melakukan Iya, iya pendampingan. betul. Tapi kalau jenengan yang ngangkat itu tidak Mm. pas. Tidak boleh. UPZ itu minimal dikeluarkan oleh kepala Kandepak. Nggih. Dari Basnas nih Pak. Ini Dari kita Basnas, ya kerjasama dari dengan Basnas Basnas nih. ditandatangani kan Kemenag pengusulannya. Lah jenengan ya nggak bisa ini. Tidak boleh ini, Mbak. Ini harus diganti itu. Kecuali gini, UPZ-nya sudah ada belum? Dereng wonten. Lah apalagi belum ada. Gini aja Mbak, Ini di optimalisasi peran penyuluh agama dalam penguatan gerakan zakat melalui medsos aja. Coba bilang ke mentornya, ini nggak boleh. Ah, tapi kalau jenengan mau maksa, ya nanti jenengan nggak jadi. Jenengan bisa nggak lulus itu. soalnya dari rencananya kita akan melakukan sosialisasi ke takmir-takmir masjid ngoten Pak. Jadi kita melakukan pendampingan ke takmir masjid. Nah, kalau kayak gitu, misalnya gini, sosialisasi UPZ, ya kan, di Nggih. KUA Kecamatan Bojong melalui apa? Gitu, melalui peningkatan sosialisasi UPZ ya di Kecamatan Bojong melalui apa? Melalui misalnya medsos bisa. Yang gini ya, ini teman-teman semua ya, ini kan menyangkut orang lain. Meskipun ini mungkin bagian dari yang Anda kerjakan, tapi Anda tidak mampu kalau yang ini. Gitu. Kalau sosialisasinya boleh, misalnya sosialisasi UPZ. Nah, itu pun UPZ-nya sudah ada belum? Dereng wonten. Jadi kita Lah maksudnya belum kalau ada kita kok. masjid-masjid itu biar itu Pak, biar membentuk UPZ masjid ngoten. Soalnya kan di sini kan menurut Basnas kan kalau bisa masjid sebagai pengelola UPZ Iya, apa saya mengelola tahu, tapi masjid. kalau jenengan yang kalau sosialisasinya nggak apa-apa, Nggih. misalnya sosialisasi ya gerakan zakat itu nggak apa-apa. Tapi bukan pembentukan unit pengelola zakat, apalagi UPZ-nya belum ada. Berarti kalau Gitu. misalkan sosialisasi penguatan gerakan zakat, ntar solusinya apa? Bentuk Ya hasilnya solusinya apa? tidak boleh pembentukan unit pengelola zakat. Yang bisa ya paling medsos. Yang Anda itu kira-kira bisa melakukannya. Dan itu Dampaknya sesuai kewenangan, sesuai dengan tupoksi, tidak memberatkan ya. Kalau pembentukan unit pengelola zakat itu tidak bisa. Kayaknya KUA-nya aja belum bisa tuh kepala KUA-nya. Kepala KUA kan bukan bukan eselon 3 itu kan kayaknya belum bisa itu UPZ. UPZ itu kayaknya minimal kan Kemenag. Kayaknya min- itu. minta sarannya Pak, kalau misalkan tadi bentuknya sosialisasi, entah itu medsos atau tatap muka, nggih. Berarti dampak atau hasil dari sosialisasi itu apa seperti laporan Ya saya? kalau sosialisasi ya ada peningkatan orang berzakat. Misalnya nih eh, sosialisasi gerakan zakat ya melalui medsos misalnya ya. Ya. Mbaknya itu sudah mencatat zakatnya di masyarakat itu ada berapa? Yang orang mau berzakat itu ada berapa? Lalu tapi kan UPZ-nya belum ada. UPZ Kabupaten Tegal ada nggak? Kalau jadi gini, kita di sini UPZ-nya UPZ per masjid ngoten Pak, Ya bukan udah bisa UPZ, no. bukan kemenang. Kalau UPZ-nya per masjid itu ndak bisa. Kenapa? Karena jenengan bukan bagian dari masjid. Itu. Kecuali jenengan takmirnya. Itu. Bagian Nah dari itu niatnya, takmirnya. rencananya kan sosialisasi ke itu ke takmir-takmir masjid. Kita bentuknya sosialisasi saja. Ntar mereka yang membentuk UPZ-nya dari mereka. Jadi kita melakukan sosialisasi tentang zakat. Feedbacknya itu dari takmir-takmir masjid. Mereka membentuk itu UPZ untuk diajukan ke Basnas seperti itu, Pak.
Ya, berarti kalau bukan kayak kita yang gitu, Mm-mm. sosialisasi saja, sosialisasi gerakan zakat, ya, entah itu mau ke UPZ mau kemana, dan jenengan tuh bukan ngurusi ke UPZ-nya, tapi ngurusi bagaimana masyarakat itu bisa meningkat zakatnya, misalnya jenengan melalui medsos, gitu, ya, melalui apa itu? Kalau kalau yang paling gampang ya melalui medsos karena dengan bikin sendiri medsosnya. Kalau bisa medsosnya jadi medsos KUA gitu. Jadi kalau UPZ-nya jenengan jenengan itu bukan yang ngurusi UPZ tapi jenengan hanya sosialisasi gerakan zakat. Nggih. Lewat UPZ ya bagus, kalau enggak, untuk datanya Anda bisa melalui UPZ per masjid. Itu misalnya eh, di Masjid Bojong itu Anda bisa ngambil datanya. Bulan ini tuh bulan ini tuh zakatnya berapa misalnya gitu ya di UPZ Bojong itu misalnya. Terus nanti dalam 1 bulan itu Anda sajikan data awal. Data awal itu misalnya bulan ini tuh dapat 35.000. Nah, dalam waktu 1 bulan Anda sosialisasi melalui medsos itu jadi 50.000 itu. Nah, jadi gini ya Mbak, yang kira-kira gampang aja, yang kira-kira gampang, yang dengan bisa, yang tidak menyulitkan. Jadi kalau mau, ya, kalau mau, halo Mbak Mega nih, Anda tuh serius enggak? Nggih, serius kemarin kemarin Apa sudah coba konsul saya ngomong kan. apa? Tadi gini mak ngampun tenai Pak berisik Pak nggih. Ngampun tenai nembe pada datang sore niki kumpul. Ngampun tenai iya saya mendengar Ya, tadi itu jadi kalau sosialisasi. mau itu adalah sosialisasi gerakan zakat ya di KUA Kecamatan Bojong melalui medsos. Nah, itu sebenarnya ya nanti Anda akan diminta data awal. Data awalnya apa? Data awalnya ya masjid yang di bawah KUA itu bisa tuh dijadikan data awal. Itu ya. Kalau ini nggak bisa itu nanti jenengan ini kalau ketemu yang ini nggak bahkan bukan bukan kewenangannya tahu dari kewenangan Nggih, nggih. gitu. Matur nuwun Pak sarannya. Mm. Padahal waktunya kan tinggal Senin, ya Nggih. kan? Kemarin iya kula nggih pun kan mau ngerjain yang pemanfaatan medsos niku. Lah terus pas konsul sama mentor diarahin untuk ke sini ngoten. Sama Ya dari Anda harus menyampaikan ke mentor bahwa ini bukan kewenangan saya Pak. Kalau pembentukan unit masjid nggak bisa diangkat. nggih. Gitu. Jadi nggak bisa diangkat kalau Anda ngurusi UPZ yang bukan Anda juga bukan anggotanya, ya kan? Bukan juga Anda anggotanya bukan kan? Pengurusnya juga bukan. Itu. Anda kalau tugasnya penyuluh bisa yaitu sosialisasi gerakan zakatnya bisa. Jadi sosialisasi gerakan zakatnya bisa karena gerakan zakat itu kan penyuluhan tentang zakat boleh. Gitu. Nah, tinggal melaluinya, jangan melalui pembentukan unit. Kalau pembentukan unit ya dengan repot. Nanti lo kayak Mas Ahsanul itu, jadi dia bikin program namanya Iterang, ya kan? Iterang. Nah, itu kan karena dia ngurusi itu ya nggak apa-apa. Programnya Iterang. Dan itu kan Iterang itu kan tidak harus izin sana, izin sini lah. Kalau ini kan harus ada Basnasnya mengajukan dulu, ya kan? UPZ itu melaporkan, kemudian
Anda juga bukan yang tanda tangan itu nanti. Yang tanda tangan ya kepala Kemenak setahu saya kalau di kabupaten. Kalaupun misalnya ya, kecamatan itu bisa UPZ misalnya, itu juga bukan jenengan, tapi kepala KUA-nya. Makanya jenengan nggak bisa. Apalagi ternyata belum ada UPZ-nya. Nah, itu repot lagi belum ada UPZ-nya. Yang bisa dikerjakan saja, Mbak. Ya, yang bisa dikerjakan. Coba, jangan itu ganti, Mbak. Itu malah nanti Anda repot itu. Bisa nggak selesai nanti. Kalau ujian malah disuruh ganti malah repot. Mumpung belum, Nggih. Nggih. ya. Jadi mumpung belum, diganti apa coba? Anda niatnya mau ganti apa? Yang gampang-gampang aja. Apa? Kemarin apa ya? Kata Pak yang judul awal, pemanfaatan media sosial sebagai sarana layanan keagamaan di KUA Bojong. Nah, itu bisa itu pemanfaatan media sosial untuk layanan keagamaan, tapi khusus untuk zakat bisa itu. Misalnya ya, pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan gerakan zakat atau meningkatkan pengumpulan zakat. Nah, itu bisa. Jadi pemanfaatan media sosial ya. Cuma nanti akan ditanya zakatnya di mana gitu. Nah, kalau Anda menjawab zakatnya di masjid-masjid di bawah KUA Bojong. Nah, berarti Anda akan cari itu. Cari eh, KUA, KUA-nya itu apa saja sih Mbak yang dikerjakan KUA itu selain bin-bin terus apa lagi? Binwin, ada wakaf, terus penyuluhan keluarga sakinah. Hmm. Nah, kenapa nggak itu aja yang layanan keagamaan keluarga sakinah itu Mbak Nggih, atau bin-bin? Tapi Anda belum ya nikah ya? Apa sampun, Pak. sudah? Bilang sudah nikah? Nggih. Nah itu aja kalau sudah apalagi udah nikah ya kan? Takutnya kalau belum nikah ngapain Anda nyuruh keluarga sakinah wong Anda belum nikah misalnya gitu kan ya repot. Dan lo Anda kan udah nikah nih. Nggih. Layanan keagamaannya bisa keluarga sakinah, bisa bin-bin, bisa wakaf. Itu aja Mbak yang KUA itu melakukan. Jangan di luar itu. Nggih. Berarti niki fokus satu aja materi, misalkan kayak tadi keluarga sakinah, atau bisa dicampur Ya, keluarga materinya. sakinah boleh. Fokus satu aja keluarga sakinah gitu. Jadi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan layanan keagamaan keluarga sakinah. Nah, itu juga nanti Anda cari data awal ya. Misalkan ada beberapa yang bermasalah, yang mengadu itu harus ada aduan anu kan pernikahan kan di Bojong kan dicatat itu. Nah, itu Biasanya aduan-aduan biasanya itu, itu aduan. talak, Pak. Biasanya data dari perceraian, misalkan per desa kayak gitu. Bisa Ya, jadi itu. data itu, Pak. Ya, bin-bin boleh, keluarga sakinah boleh, ya wakaf boleh. Jadi yang KUA lakukan aja. Karena Anda Oke. bagian dari KUA. Gitu ya. Ini Nggih. jangan malah untung ketahuan. Betul, Kalau nggak Pak. ketahuan nanti repot itu Anda. Nggih, matur nuwun sangat, Pak. Ya. Nanti kalau ditanya sama mentor, ini setelah konsultasi Pak, ini diarahkan ke layanan keagamaan yang KUA menghandle gitu ya. Yang KUA menghandle apalagi itu pembentukan ya, pembentukan ya nggak boleh. Itu ya. Oke, Nggih, baik. matur nuwun, Pak. Yang gampang aja. Lolos. Oke, ya siapa lagi? Saya boleh Pak. Saya, Ganti itu Pak. udah dikerjakan. Saya, Pak. Ya, Saya boleh Pak. silakan Mas Rofi Akbar.
Izin share screen ya, Pak. Ya, Sudah muncul, Pak? ya udah. Ah ini bisa ini, ya bagus ini. Ini ini bisa ini ya. Ini insya Allah lolos, maksudnya bagus ini. Karena eh, Anda auditor ya, atau Iya, apa? Pak, betul. Auditor, Pak. Ah ya bagus. Kalau auditor ya pas, karena ini instrumen audit kan. Betul, Oke Pak. ya bisa. Kalau ini coba ke bawah. Latar belakangnya seperti ini, Pak. Pada awalnya ditemukan temuan dalam laporan pengadaan barang dan jasa Ya, setelah audit operasional semester 1, Pak. Ditunjukkan berbagai unit kerja, beberapanya itu ada yang temuan, Pak. ya, Temuannya maka ya, dimunculkan isu lemahnya ya, layanan terkait informasi oke, dalam rangka pengadaan oke. barang dan jasa. Lalu solusinya dengan penerapan media Google Form. Itu sudah Oh, saya oke. coba buat draftnya, Pak. Cukup Mas Rofi. Ini karena waktu oke, Mas di permasalahan permasalahan di eh, misalnya ini enggak boleh nih kalau kayak gini nggak bisa Anda lah itu yang berat. Kalau hanya misalnya oh ini judulnya dirubah dikit aja ya esensinya sama esensi yang Anda kerjakan sama itu nggak masalah. Tapi kalau judulnya dirubah esensinya suruh ganti juga aduh repot. Kalau Mas ya oke kita kembali lagi ya. Eh, diulangi ya. Iya, Pak. Intinya ya, ketika seperti Mas Rofi misalkan memberikan eh, judul Ini, itu Pak. tidak ada penolakan, ya, tidak ada penolakan. Kalaupun misalkan judul dirubah, tapi kalau esensi yang jenengan kerjakan itu tidak dirubah, itu nggak masalah. Pastinya ada revisi-revisi, di mana-mana pasti nanti ada revisi. Cuma yang penting itu antara yang Anda kerjakan itu tidak diganti. Misalnya, ini bukan kewenangan jenengan, Anda nggak bisa melakukan ini. Berarti kan Anda dari awal lagi. Betul, Pak. Tapi kalau, oh ini judulnya mestinya tidak begini Mas, ditambahi akronim. Oh ini tinggal ditambahi peran, ini tambah meningkatkan atau bahkan diganti sekalipun, kalau tidak mengurangi esensi yang Anda kerjakan, itu kan tidak masalah, nggak apa-apa. Itu. Paling pertanyaannya rata-rata itu biasanya data awal. Ya, yang tidak ada data awalnya saat ini sudah jadi, ya nggak apa-apa. Nanti kalau disuruh membuat data awal ya disajikan aja. Terus sama biasanya di metrik kegiatan. Di metrik kegiatan itu mestinya mengandung POAK. Jadi ada perencanaan ya. Misalnya I-Terang, program I-Terang itu perencanaan pembuatan I-Terang gitu ya. Terus kemudian pengumpulan alat-alat atau data-data atau pendukung untuk program ITERANG. Nah, terus nah, ketiga itu adalah melakukan program ITERANG. Nah, itu. Jadi yang keempat itu melakukan cross check apakah program ini terlaksana atau tidak atau controlling, baru evaluasi. Jadi kayak kegiatan seperti itu. Kalau ini sudah jadi masnya, ini nggak apa-apa mas. Paling nanti disuruh edit dulu. Ini kan ada identifikasi regulasi, ya kan? Ada konsultasi dengan mentor. Biasanya kalau yang coachnya itu paham ini, paham
tentang metrik atau kebetulan coachnya memang membukanya metrik, ya itu biasanya disuruh edit. Tapi nggak apa-apa. Tapi kadang ada juga sih yang coach itu penguji itu tidak menyinggung metrik ya, karena ya passionnya sendiri-sendiri. Gitu ya, saya pikir itu. Ini kalau Mas Rofi nggak masalah ini bisa. Mas Rofi, Mas Aksanul itu aman. Saya pikir kalau Mas Aksanul mungkin bayangan saya hanya nanti judulnya disuruh ada fokus isunya sama solusinya. Tapi tadi sudah saya sampaikan di bawah sudah ada penjelasannya bagus. Nah, sekarang coba yang lain. Ada lagi? Saya Oke, satu lagi ya. Habis itu deh ya, silakan, Pak Imaro. sudah kelihatan, Pak. Mohon maaf, Pak, apakah sudah kelihatan? Belum ya, Mas. Coba judulnya apa aja? Judulnya Mas, sebutkan. Judulnya digitalisasi akta nikah lama melalui Google Spreadsheet di Oh KUA ya Ulu sudah. Jami, Kabupaten Oke. Pemalang. Ya, ini saya share ya, saya share chat. Ini saya kirimkan file. Kan nanti Anda akan ujian ya. Pokoknya kalau kemungkinan kemarin tidak berubah ya, kemungkinan selamat ya. Ini saya kirim. Hmm. Ya, besok setelah ujian, ya kan, Anda kan harus aktualisasi. Insya Allah sih lolos semua, jelas. Insya Allah lolos lah pokoknya. Kalau bentuknya gampang-gampang aja, kayak tadi, kayak masnya Google Spreadsheet, kayak gitu, insya Allah malah gampang-gampang itu benar lolos. Ya, ini, ya, Mas, ini udah saya kirimkan, tapi kok belum anu ya, belum apa namanya? Di sini ini lagi kacau anunya apanya wifi-nya ini lagi dibetulin. Jadi nggak bisa. Ini sudah saya kirim contoh LA, petunjuk teknis dan pengendalian aktualisasi. Untuk apa? Untuk ketika Anda sudah selesai ujian RA, ya, kemudian Anda melaksanakan aktualisasi. Nah, aktualisasinya itu kemudian nanti akan dibuat dalam bentuk laporan. Nah, ini sudah saya berikan contoh laporan aktualisasi, contoh petunjuk teknisnya, kemudian pengendaliannya, ya, itu sudah saya kirimkan, tapi ini nggak bisa dilihat karena email apa tuh wifi-nya kayaknya ngadat. Belum masuk Pak di chat Pak. Iya, belum masuk. Makanya ini karena wifi-nya di sini lagi dibetulkan. Gini aja, ada yang WA saya nanti tak kirimkan. Siapa ya? Oke, siapa? Nanti saya WA, Pak. Oh, Mas Aksanul punya WA saya kan? Saya pernah WA jenengan dulu, Pak. Oh iya, 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 iya. Ya, itu ya. Oke ya, gitu ya. Cukup ya ini.
Ini wifi-nya lagi down di sini lagi dibenarkan. Oke, cukup semangat. Jangan lupa ya, cari yang kemarin itu udah kita bahas itu sebenarnya insya Allah jenengan gampang ya, tapi malah bisa insya Allah. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang di luar kemampuannya. Kalau Mbak Uci apa judulnya kemarin Mbak Uci? Saya optimalisasi pemanfaatan media digital dalam pembelajaran bahasa Jawa melalui pengembangan Microsoft, Pak. Oh gitu ya. Oh iya, Pak, sama saya mau tanya, Pak. Hmm? Ini kan data awal saya itu kebanyakan dari wawancara sesama rekan guru nih, Pak. Nah, nanti Mm-mm. yang dimasukkan di latar belakang itu apakah tidak apa-apa kalau misalkan hanya berdasarkan hasil wawancara bla 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 seperti itu, Pak, atau Hmm. harus dengan Tadi apa? Tadi belum optimalnya pembelajaran ya dulunya ya. optimalisasi penggunaan Ah. media digital dalam pembelajaran bahasa Oh ya, Jawa. isunya apa dulu isunya? Isunya itu kurang optimal, Pak, dalam penggunaan media digital dalam Oh iya, jadi pemanfaatan ya belum optimalnya pemanfaatan digital ya, Nggih, media digital ya. nggih betul. Oh ya nggak apa-apa. Jadi kenapa Anda tahu bahwa digital belum dimanfaatkan? Itu hasil dari wawancara teman. Gitu. Jadi teman-teman di situ menunjukkan jarang menggunakan media digital, itu kan? Nggih. Ah betul. Ya udah. Berarti nggak apa-apa nggih, Pak, hanya dengan kalimat redaksinya itu berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil Nggak apa-apa, observasi, nggak ngoten apa-apa. niku, Pak. Iya nggak apa-apa, tenang aja. Oke, Pak. Paling kalau disuruh edit ya sedikit. Oke, siap, Itu Pak. ya. Oke. Ya oke. Cukup ya. Nanti ini tak Apa? kirimkan ke Mas Aksanul. Itu berkaitan dengan nanti setelah jenengan ujian RA, ACC, ya. Maka RA-nya itu kan diaktualisasikan. Kemudian setelah diaktualisasikan, dibuatlah laporan aktualisasi. Nah, ini saya kasih contoh LA-nya. Ya, sama petunjuk teknis itu ada sistematikanya juga. Tapi contoh LA-nya juga sudah mengandung sistematika, sama pengendalian aktualisasi. Oke, terima kasih. Ini tak kirim. Cukup ya. Saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Langsung. Padahal mau tanya itu seharian atau tidak berarti.